Shalom, selamat pagi adik-adik dan selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada 18 Juli 2021. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya kabar kalian dulu deh. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap adik-adik semuanya sehat selalu dan juga jangan lupa untuk tetap pakai masker dan selalu cuci tangan kalau kalian main keluar. Oke deh adik-adik, selamat beribadah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Pelkat PA. Sekarang kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih menyertai kami hingga pada saat minggu pagi hari ini Tuhan. Dan juga terima kasih karena Tuhan boleh kumpulan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti kegiatan ibadah PLKPA ini Tuhan. Tuhan memberkati kami ya Tuhan agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar ya Tuhan. Juga berkatilah kakak-kakak pelayan yang akan mendampingi kami agar Tuhan memberkati juga, dan juga khususnya Tuhan boleh berikan kami kekuatan dan kesehatan selalu agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari PKJ 58, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung, di lembah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Mirel yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik duduk manis, adik-adik siapin Alkitab adik-adik, dan kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi, Engkau boleh menyertai kami sampai pada saat ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami akan mendengarkannya, agar kiranya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di atas segalanya, ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 yang akan kakak bacakan. Di bawah judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bacaan kita hari ini mau ngomongin tentang talenta nih adik-adik. Tapi sebelumnya kita nonton video dulu yuk. Check it out. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, itu tadi video tentang 3 orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta dan hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Mereka berdua itu mengusahakan untuk mengembangkan talenta yang mereka punya. Sedangkan hamba yang ketiga, yang terakhir, yang cuma menerima 1 talenta, malah menyembunyikan talenta yang diberikan. Nah, yang mau kita pelajari dari cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, talenta yang kita punya
yang adik-adik punya itu semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya Tuhan yang beri buat adik-adik. Misalkan adik-adik bisa nyanyi, menari, menulis, bermain musik, itu semua berasal daripada Tuhan loh. Lalu dengan talenta yang adik-adik punya itu, adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik masih diberikan talenta atau potensi dari Tuhan. Karena dengan ucapan syukur adik-adik, Tuhan senang banget. Seperti yang dilakukan oleh hamba pertama dan yang kedua, mereka bersyukur dan mengembangkan apa yang telah mereka terima, sehingga mereka disenangi oleh tuannya. Yang kedua, pelajaran kedua, selain bersyukur, adik-adik juga harus mengembangkan talenta atau potensi yang adik-adik punya. Sekecil apapun atau sebesar apapun talenta atau potensi yang adik-adik punya, tetap harus dikembangkan. Jangan seperti hamba yang ketiga, cuma dapat satu, disembunyiin lagi talentanya. Jadinya dia dimarahin kan sama tuannya dan gak mendapat lebih kayak teman-temannya hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nah, yang dimaksud mengembangkan itu misalkan nih adik-adik bisa nyanyi. Nah, cara adik-adik mengembangkannya itu kan adik-adik biasanya dikasih tugas nih sama kakak layan buat nyanyi lagu sekolah minggu atau lagu yang lain buat isi pujian. Nah, adik-adik ikut aja. Adik-adik gak usah malu, suara aku jelek, suara aku gak sama kayak nadanya. Gak apa-apa adik-adik. Itu tuh salah satu cara adik-adik untuk mengembangkan talenta menyanyi adik-adik loh. Atau misalkan adik-adik punya talenta menari. Nah, terus adik-adik tahu nih di tempat ini ada lomba nari. Adik-adik ikut aja, adik-adik bilang papa sama mamanya, "Ma, Pa, aku mau ikut nari nih di lomba nari nih di tempat ini." Karena dengan adik-adik ikut lomba itu, adik-adik bisa sekaligus mengembangkan talenta adik-adik dalam menari. Karena dengan adik-adik mengembangkan talenta atau potensi yang kalian punya, adik-adik juga bisa menjadi berkat buat orang lain, juga diri adik-adik sendiri. Terus mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dalam rangka hari ulang tahun GPGPIB diberi tema berkarya tanpa batas. Nah, kakak tekankan sekali lagi nih untuk kita semua. Ketika adik-adik ataupun kakak sendiri punya talenta atau potensi, yuk kita kembangkan lagi dengan berkarya tanpa batas lewat memuliakan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama kita dan diri kita sendiri. Nah, sebelum menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, diingatkan lagi nih kepada adik-adik serta keluarga di rumah untuk tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik, dengan memakai masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terpenting lebih baik adik-adik diam di rumah jika nggak ada keperluan untuk keluar. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami selama kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang tadi boleh kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami sampai pada selesainya, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati agar kiranya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Kita kan tadi udah dengar firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang
atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena Kau masih menyertai kami di sini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Marturia. Tuhan berkati pendeta, majelis, jemaat, juga karyawan Tuhan. Tuhan berkati pelayanan kami agar kami bisa melayani Engkau dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan berkati juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Tuhan, agar kegiatan yang kami lakukan itu bisa berjalan dengan dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berkati juga kesehatan kami Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati makanan minuman yang kami konsumsi setiap harinya Tuhan, agar itu bisa menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami. Sekarang kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati dari presiden, wakil presiden, dari menteri-menteri, dari jajaran yang paling atas sampai yang paling bawah. Tuhan berkati juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Tuhan berkati pekerjaan mereka agar mereka bisa tulus dan sungguh-sungguh untuk bekerja Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan mereka. Tuhan berkati agar mereka bisa sungguh-sungguh melayani Engkau dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan juga beri kesehatan untuk mereka agar dijauhkan dari segala sakit penyakit. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa juga untuk pandemi COVID-19 Tuhan. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Tuhan berkati dokter-dokter, suster, dan semua yang terlibat Tuhan. Tuhan juga berkati pasien yang terpapar COVID Tuhan, agar mereka bisa cepat sembuh. Tuhan berkati makanan, minuman, juga obat-obatan yang mereka konsumsi, agar itu bisa menjadi kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan berkati kami semua Tuhan, jaga lindungi kami, berikan kesehatan, semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Sambil persembahan diberikan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hingga saat ini Engkau bisa memberkati hamba-Mu dan juga adik-adik di rumah yang masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara daring pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi gereja kami, gereja GPIB Marturia Tuhan. Dan juga berkatilah adik-adik yang telah memberikan persembahan,
Biarlah mereka selalu mendapatkan berkat hanya daripada-Mu saja Tuhan. Dan selalu sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Warta PA Minggu tanggal 18 Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada kakak-kakak dari Pelkat Gerakan Pemuda yang telah melayani di Pelkat PA dalam rangka HUT Pelkat GP, yaitu Kakak Mirel sebagai pelayan firman, Kakak Juan sebagai liturgos, dan Kak Prilly dan Kak Olen sebagai pendoa pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekalian. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun dalam minggu ini, yaitu Kak Yuli, dan tepat hari ini ulang tahun Kak Edo yang jauh di sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam bertambahnya usia dan setia dalam pelayanan dan tetap sehat selalu. Yang ketiga, diingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kepada adik-adik semua dan mama papa yang selalu setia mengikuti ibadah secara virtual di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PA minggu ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah. Untuk lagu penutup, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 360, Bapa Antarlah Kami. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita udah selesai nih. Jangan lupa ya untuk tetap menerapin firman Tuhan yang udah kalian dengar, supaya kalian bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga tetap jaga kesehatan untuk kalian sama keluarga kalian juga semuanya, dan tetap berdoa. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semuanya.